Malu Mbak Silvi. Udah mulai. Nggak bisa dimulai kan? Sudah. Screen di record emang lama ini. Mulai ya nih. Oh my Mbak Nika goodness. jelaskan suaraku Mbak. Jelas. Mulai ya, 1, 2, 3, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Bu, kabarnya baik. Bu, baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, Sehat baik. Bu. Sehat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo Bu. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kegiatan belajar kita dimulai, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Niken. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua hari ini anak-anak? Hadir. Hadir Bu. Coba Ibu absen. Mbak Niken Ayu Pertiwi. Mbak Niken. Mbak Niken Ayu Pertiwi. Hadir ya. Mbak Aisyah Nur Hasanah. Hadir Bu. Saya hadir, Bu. Mbak Rizka Oktariana. Saya Bu hadir. Mbak Meisha Widianti. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya anak-anak. Nah, sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak. Baik, terima kasih buat anak-anak yang telah semangat. Nah, hari ini, apakah kalian tahu pembelajaran kita tentang apa? Kalian tahu tidak? Belum Bu. Belum Bu. Nah, kalau belum, Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini mengenai selalu berhemat energi, yaitu tema 2, tema 1, pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah hari ini kalian semangat belajar dengan Ibu? Bu. Jika semangat, ayo kita tepuk semangat dulu. Mbak Niken boleh memimpin teman-temannya untuk melakukan tepuk semangat biar semangat belajarnya. Sama-sama ya Bu. Ya. Ayo Mbak. Semangat.
Gimana Mbak Niken? Apakah bisa dimulai sebut semangatnya? Baik. Masih semangat kan anak-anak? Masih, Bu. Masih, Bu. Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran kita. Yang pertama yaitu, tahukah kalian apa itu gagasan pokok dan gagasan penjelas? Ada yang tahu tidak gagasan pokok dan gagasan penjelas itu apa? Gagasan pokok tuh yang inti, Bu. Ya, gimana? Gagasan pokok apa? Inti. Gagasan pokok itu inti. Ya, benar Mbak Maisa. Gagasan pokok itu adalah inti paragraf. Ada definisi yang lain nggak dari teman-teman? Saya, Bu, gagasan pokok yaitu gagasan yang utama. Ya, benar. Utama Ya, dari benar. pembelajaran. Ya, terima kasih Mbak Aisyah sama Mbak Maisa. Nah, gagasan pokok atau ide pokok merupakan informasi penting sebuah bacaan yang berada dalam wacana atau artikel. Setiap wacana yang baik selalu mengandung gagasan pokok atau kalimat penjelas. Menurut Nuraili dan Yusna, tahun 2019, halaman 33, gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan penjelas adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Nah, anak-anak di sini tahu tidak bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak Saya, bagaimana cara menentukan gagasan pokok? ya, caranya membaca isi paragraf dengan seksama. Ya, yang kedua, Menemukan kalimat utama atau penjelas, Bu. ya benar, Mbak Aisyah sama Mbak Niken. Cara menentukan gagasan pokok yang pertama yaitu baca isi paragraf dengan seksama. Jika kalian sudah membaca isi paragraf dengan seksama, maka kalian akan dapat menentukan kalimat utama atau penjelasnya. Selanjutnya, gagasan pokok berfungsi sebagai pokok, patokan, atau dasar acuan suatu paragraf. Dalam sebuah paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Gagasan pokok ini biasanya berada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Gagasan pokok memiliki ciri isinya bersifat umum, sedangkan gagasan penjelas isinya bersifat khusus. Nah, coba perhatikan teks bacaan di bawah ini. Ayo, siapa yang mau bantu Ibu untuk membaca teks di bawah ini? Saya, Bu. Ya, boleh. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi. Energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Nah, dari paragraf Sama, Bu. tersebut, adakah yang bisa mengutarakan pendapatnya mana gagasan pokok dan gagasan penjelasnya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Niken. Mana gagasan pokok dan mana gagasan penjelasnya, Mbak? Gagasan pokoknya yaitu benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Gagasan Terus, penjelasnya yaitu sumber energi panas dapat kita jumpai di alam.
Salah satunya adalah matahari. Nah, benar sekali ya anak-anak. Gagasan pokoknya dalam paragraf tersebut yaitu yang dibacakan oleh Mbak Niken tadi. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sedangkan gagasan penjelasnya yaitu sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah energi matahari. Nah, di sini ada ayo berlatih. Coba kalian perhatikan teks visual berikut ini. Dengan judul Matahari sebagai Sumber Energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, coba kalian amati gambar di bawah ini. Di sini yang pertama ada gambar apa itu anak-anak? Menjemur pakaian, Bu. Ya, yang kedua, yang sampingnya itu ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang berjemur ya ini karena dia berada di daerah yang dingin. Terus ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Selanjutnya, Menikmati udara. ya betul menikmati udara. Nah, teks selanjutnya, semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan manusia. Misalnya, panas matahari yang digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Lanjut, Mbak. Nah, di sini ada tugas kelompok. Kemarin kalian udah Ibu bagi kelompok kan anak-anak? Ada berapa kelompok kemarin? Sudah. Ada 3, Bu. Nah, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian kalian menjawab pertanyaan yang telah Ibu sediakan ini. Ibu beri waktu kalian 10 menit ya anak-anak. Apakah kalian siap mengerjakan tugas dari Ibu setiap kelompok? Sudah, Bu. Iya, Ya, Bu. silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Nah, sekarang setiap kelompok harus mau ada perwakilannya menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Yang menjawab pertanyaan pertama, kelompok siapa? Ibu persilakan. Saya, Bu. Kelompok Mbak Niken. Silakan Mbak Niken. Dari teks visual tersebut, coba kalian kemukakan gagasan pokok di setiap paragraf. Pada paragraf pertama yaitu, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Paragraf kedua yaitu, semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Niken. Benar ya jawaban dari kelompok Mbak Niken. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua, siapa kelompoknya yang mau menjawab? Kemana dia? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rizka. Jawabannya adalah, gambar di samping menunjukkan gambar seorang anak yang sedang berolahraga serta menghirup udara segar dan seorang ibu yang sedang memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan baju. Sudah, Bu. Itu jawaban dari kelompok 2. Iya, benar ya jawaban kelompok dari Mbak Rizka. Sekarang pertanyaan yang ketiga, kelompok siapa?
Coba Saya kelompoknya Mbak Aisyah. kelompok 3. Jelaskan pengertian dari gagasan utama. Gagasan utama yaitu gagasan yang utama pada kalimat atau paragraf. Ide pokok dari sebuah paragraf. Baik, terima kasih kelompok Mbak Aisyah. Jawabannya benar ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, karena pembelajaran kita telah selesai, maka kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah siapa yang mau membacakan? Saya, Bu, saya. Silakan. Jadi, kesimpulannya, gagasan pokok merupakan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan penjelas merupakan kalimat-kalimat yang mendukung atau menjelaskan atau melengkapi kalimat utama dalam paragraf dinamakan kalimat penjelas. Baik, terima kasih Mbak Aisyah telah membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan tanya, apakah yang telah kalian pelajari hari ini anak-anak? Di grup suruh Bang Fauzi hapus. Ya udah Ini nggak juga berarti itu Iya. usah diedit lagi. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Senang Ibu. Hore. Terima kasih atas semangatnya anak-anak. Lagi terus masuk yang lain. Untuk lebih memahami materi hari ini, nanti Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk kalian ya anak-anak melalui WA Group. Nanti Ibu akan kirim tugasnya. baik, Bu. Ya, jangan lupa dikerjakan ya. Siap. Baiklah, karena pembelajaran hari ini telah selesai, Ibu pesan tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Salam untuk keluarga di rumah dan tetap rajin belajar ya anak-anak. Baik, Bu. Terima kasih buat anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat dan rajin belajarnya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Niken, silakan dipimpin. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum pembelajaran kita akhiri, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Muah. Sama. Terima kasih Mbak Niken, Mbak Ais. Semuanya Mbak Rizka, Mbak Maisa. Nanti.